Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putung ya Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya mendapat PR Mbah, yaitu Redmi Note 7 yang mana terkendala di pengecasan. Untuk info dari beliau yang punya ini handphone pertamanya kadang mau kadang tidak dicas Mbak ya. Satu itu, kedua lama-lama juga tidak mau dicas gitu loh Mbak. Di sini ada dua analisa saya sebelum saya buka antara IC cas flex atau konektor cas. Untuk konektor cas ini agak susah Mbak ya, biasanya satu dengan papanya ya. Tapi ini masalahnya kalau yang untuk ini kan konektornya itu yang besar Mbak, itu kan ada dua tuh ya, bolak-balik bisa ya. Itu jarang sekali kalau rusak itu selama ini untuk perganti bisa dibilang jarang ya untuk rusak Mbak ya. Tapi ya tetap namanya juga buatan manusia pasti akan rusak. Untuk langkah pertama saya buka dulu Mbak ya, pelan-pelan Mbak ya bukanya. Ini video saya percepat. Dan mudah-mudahan tidak kena Mbak ya IC casnya, karena untuk kalau sampai kena IC casnya itu, kalau kena IC casnya waduh bisa berapi Mbak, karena untuk pengerjaan IC cas itu kan untuk handphone sekarang itu kan mesinnya kecil-kecil Mbak. Nggak seperti handphone dulu tuh mesinnya besar, untuk IC casnya tuh agak berjauhan begitu, jadi tidak terlalu sulit. Sekarang handphone sekarang tuh mesinnya kecil. Untuk pengerjaannya oke, mungkin apa ya, tapi tetap harus kita berhati-hati, ekstra hati-hati, bukan cuma berhati-hati, harus ekstra hati-hati, karena di saat kita mau mengangkat IC cas itu kan menggunakan blower Mbak, dan blower itu tujuannya dipakai kan untuk memanasi IC. Yang jadi masalah IC itu kan berdekatan dengan IC-IC yang lainnya begitu, yang berentetan begitu, yang mana jika satu komponen kena panas yang mungkin tidak kita sengaja, mungkin panasnya sangat berlebih atau apa, bisa mematikan IC yang lain Mbak ya, karena panas yang over begitu Mbak. Oke Mbak, sambil lalu buat Mbak semua ya, jika video ini bermanfaat monggo di share, dan buat Mbak semua yang ingin notifikasi atau pemberitahuan video-video baru dari saya, monggo di subscribe dan dinyalakan tanda loncengnya Mbak ya, supaya nanti kalau ada video-video baru bisa maksudnya ada notifikasinya. Kita coba tes Mbak ya, kita coba tes di sini apakah dia ada stromnya sampai di soket. Di sini saya tes ground positif sampai ya, positif sampai ada arus 4 volt, tapi ada yang aneh, kenapa cuma 4 berkisar di 4 volt. Harusnya 5 volt Mbak, harusnya 5 volt, kurang lebih 5 volt harusnya. Di sini baik negatif dan positif ada ya, sampai ya di konektor yang ada fleksibelnya menjurus ke mesin atas, itu harusnya bisa ngecas Mbak. Cuma di sini saya lihat ada yang aneh. Kenapa ada yang aneh? Di sini voltasenya harusnya 5, yang harusnya 5 volt cuma 4 volt. Berarti
ada masalah di mesin bawah ini Mbak. Oke Mbak, sebelum dilanjut buat Mbak semua yang sekiranya mungkin bermanfaat monggo di-share nggih Mbak nggih. Dan untuk notifikasi atau pemberitahuan video-video baru dari saya bisa di subscribe atau dan dinyalakan tanda loncengnya Mbak ya. Nanti insya Allah kalau ada video-video baru akan langsung nongol di notifikasi. Oke Mbak, kita sekarang tes cek cas dipasang di handphone. Mungkin bisa ngecas, kita lihat saja ya. Itu ada USB tester saya. Di situ ada arus sesaat ada arus masuk ngecas, tapi setelah itu nol, tidak respon. Seperti kalau dibawa kemari tadi sama sekali tidak ngecas Mbak. Setelah saya bersihkan arus ada ya, arusnya ada 4, tapi cuma 4 volt. Ini yang jadi pertanyaan, kenapa cuma 4 volt yang sampai di konektor fleksibel yang disalurkan ke atas, yang akan disalurkan ke atas itu ada keanehan. Jadi di sini kesimpulan saya akan mencoba membeli yang baru dan mengetesnya. Bagaimana kalau dengan yang baru, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, sudah kita sediakan yang baru. Sekarang kita tes. Ada sedikit perbedaan Mbak ya, di antena itu yang baru kayaknya kurang 1 itu, tapi kayaknya tidak terlalu ngaruh ya. Saya perhatikan jalurnya yang aktif 2, yang kan di yang bawaan handphone itu ada 3 jalur itu, tapi saya lihat tidak aktif, tidak terlalu aktif ya. Bisa diaktifkan 2 jalur saja ini kalau saya perhatikan. Kesimpulannya tidak usah saya pindah, kayaknya sudah bisa Mbak ya. Di sini saya coba ukur yang baru untuk memastikan apakah memang benar 4 volt keluar yang keluar lari ke konektor fleksibel. Itu fleksibel yang dari atas ada mendapat jalur konektor yang di bawah Mbak ya. Di mesin papan PCB bawah itu ada konektor fleksibel ya. Di situ saya cek arusnya 5,2 volt. Berarti bisa saya simpulkan kalau yang di bawah ini bermasalah Mbak. Mungkin dari jalur kalau dari jalur konektor tidak ya. Intinya bermasalah dan saya tidak mau dikomplain. Saya langsung pasang yang baru saja. Karena kesimpulan saya selain area konektor bawah Mbak, saya curiga di IC cas begitu loh Mbak. Jadi kita perlu analisa begitu loh. Kita perlu analisa tanpa harus membongkar mesin yang di atas itu. Yang di atas itu tidak saya bongkar Mbak ya. Cuma saya lepas fleksibel layar itu. Setelah kita cek, kita lihat setelah di cas arus bertahan terus. Ini sudah fast charging kayaknya Mbak ya. Bertahan di atas terus, dalam artian voltasenya tidak turun seperti yang tadi. Kalau tadi kan naik sesaat terus 0, berarti kesimpulannya handphone tidak ngecas Mbak, kira-kira seperti itu. Dan buat teman dan Mbak semua sahabat, untuk USB tester apa namanya itu ya, itu menurut saya sangat penting sekali dalam kita mendeteksi masuk tidaknya cas, kira-kira seperti itu Mbak. Tapi kadang-kadang dia tidak akan mendeteksi jika
baterai kondisi penuh, tapi setidaknya dia akan sesaat naik mbak. Biasanya kalau baterainya penuh itu sesaat naik terus dia akan langsung kembali ke nol. Itu jangan diduga itu rusak atau bagaimana mbak ya, itu cuman baterainya memang sudah dalam kondisi penuh. Kalau dia sesaat naik terus turun ke 0000 untuk ampernya, itu biasanya baterai dalam kondisi penuh. Oke mbak, sekarang kita tutup dan hati-hati ya untuk memasang ini. Kebetulan kita tes lagi ya, untuk tutup belakang itu mbak, dia tuh rawan pecah, jadi untuk pemasangan harus hati-hati. Dan satu lagi mbak ya, untuk pergantian konektor satu papan itu perlu diketahui, jalur yang ke bawah itu bukan cuman konektor cas saja mbak ya, ada banyak ya, ada jalur data, ada mic, ada suara, ada antena. Di situ harus kita perhatikan mbak. Dan pada saat kita mungkin ngetes, pada saat beli mungkin di bawah semua kalau kita mungkin ragu. Jadi pastikan sebelum kita handphone kita tutup atau bagaimana, kita rapikan, kita berikan, anggaplah sebelum kita handphone kita berikan ke beliau yang punya, kita cek semua mbak, baik dari mic merekam suara, baik dari antena, baik dari suaranya mbak ya, casnya, jalur datanya, kita harus periksa semua mbak, supaya nanti kita tidak kerja dua kali, dalam artian dikomplain. Ini seperti ini saya tes mbak ya, saya tes. Nah itu kalau ada begitu itu ada suaranya mbak ya, berarti untuk mic aman mbak ya, untuk jalur mic aman dan micnya pun juga aman. Oke mbak, kayaknya itu saja mbak ya untuk tips kali ini. Buat mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Pangestune mbak, iso ngunempur sesuk.